Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Maka Allah Ta'ala di kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah hendaknya kamu mengakhiri kehidupan atau mati kecuali dalam menyerahkan diri kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 102. Ini rukun bagi khatib yang di setiap Jumat dalam menyampaikan wasiat iman dan takwa. Karena itulah upaya kita menapaki kehidupan menuju ridha Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, agama itu nasihat. Dan sahabat bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, bagi Allah. Karena Allah lah yang menurunkan petunjuknya. Bagi kitabnya ada Al-Quran sebagai pedoman. Bagi Rasulnya ada Rasul sebagai uswatun hasanah dunia menuju akhirat. Kemudian bagi para pemimpin mukmin beserta orang mukmin keseluruhan. Hadis riwayat Muslim. Ibu bapak jamaah subhanallah, mari kita niatkan memanfaatkan waktu kita beberapa menit ke depan menjelang aktivitas kehidupan kita melaksanakan. Terima kasih kepada pengurus melalui Pak Dr. Yuslim Hamzah dan Pak Radis yang telah menghubungi kita untuk dapat mengisi pengajian pada kesempatan yang berbahagia ini dalam beberapa menit ke depan. Ibu bapak, izin bahwa kita sudah banyak menerima pembelajaran dari para guru, para buya. Di depan kita juga ada buya Darmis. Kemudian sudah setiap saat. Namun itu adalah kewajiban bagi kita untuk tetap menuntut akal kita, menghidupkan kalbu, mensucikan ruh kita. Maka pada kesempatan yang penting ini kita ingin mengulang kembali tentang kemuliaan manusia dibandingkan makhluk lain atas ciptaan Allah. Itu yang kita ingin sampaikan agar kita dapat memelihara keimanan dan ketakwaan kita. Ibu bapak, banyak kemuliaan manusia diciptakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk lain. Di antaranya adalah bahwa ketika Allah berfirman kepada malaikat, Allah akan menciptakan manusia dari saripati tanah. Itu Allah ketika sudah proses itu, Allah tiupkan ruh ciptaannya. Tidak ada pada makhluk lain yang seperti itu kecuali manusia. Kemudian Allah ciptakan manusia bandingkan makhluk lain. Manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Ketika sudah sempurna penciptaan manusia, Allah perintahkan seluruh makhluk untuk memberikan penghormatan, sujud penghormatan, yaitu kepada Adam. Tidak ada pula makhluk lain yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada makhluk lain, kecuali manusia setelah sempurna kejadiannya diperintahkan oleh Allah makhluk lain untuk bersujud. Itu ketinggian derajat manusia. Itu yang kita sampaikan. Ya banyak yang lain. Yang pertama adalah kita tengok nanti dalam surat Shad, surat yang 38 ayat 71 sampai 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin.
Ini menunjukkan kepada kita, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia dari sarkati tanah. Itu adalah zarfun zaman, artinya masa. Ketika itu jauh sebelum kejadian kita. Dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad kepada kita berapa lama jaraknya kita? Jadi zarfun zaman, masa yang lewat, yang sudah lama. Lalu qala, siapa yang berkata Allah? Qala itu adalah fi'lul madi, sudah lewat. Ya, fi'il. Kemudian sesudahnya ada fa'il, Rabbuka, Tuhan engkau. Ya, jadi siapa yang berkata? Allah. Kepada siapa berkata? Malaikah, kepada malaikat. Kemudian ini huruf taukid, penegasan. Yaitu yang mutakallim, yang berbicara. Sesungguhnya aku bertanya, akan menciptakan manusia. Disebutkan di sini, ibu apa? Dari saripati tanah. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Kalau ingin melihat kita kejadian demi kejadian itu adalah diantaranya salah satunya surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, mulai dari ayat 12 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata izama, fa kasawna al-izama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguh kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Dalam ayat lain dari tanah liat, dalam ayat lain dari tanah liat hitam pekat, macam-macam. Kemudian itulah Adam alaihissalam. Kemudian ketika Adam sudah diciptakan pula Hawa. Pertemuan Adam dengan Hawa, terbentuklah manusia dari setetes mani yang tersimpan dalam kantong rahim yang kokoh. Setetes mani itu disempurnakan di sekutu darah, kemudian segumpal daging, kemudian diberikan tulang belulang, kemudian dibalut kembali dengan daging. Itu dapat kita tengok. Mungkin yang lebih memahami adalah mahasiswa fakultas kedokteran, ya. Lalu dari proses kejadian setetes mani, sekutu darah, segumpal daging, diberikan tulang belulang, dibalut kembali dengan daging. Itu pun karena ilmu pengetahuan sudah maju, dapat pula kita tengok dalam video keajaiban penciptaan manusia oleh Allah Yahya. Bagaimana sperma menembus ovum, terjadi pembuahan. Sperma manusia seperti berundang, sekian ribu terpancar, kemudian dikejar oleh ovum, terjadilah pembuahan. Kalau terjadi pembuahan membelah diri, maka yang lainnya mati dengan sendirinya. Siapa yang menciptakan itu? Tak ada kuasa manusia dalamnya. Allah Rabbul Alamin. Ya, kita hanya melihat proses perubahan dan perubahan, kejadian demi kejadian. Ada videonya, ya, dapat kita tengok. Sampai ketika 120 hari dalam rahim, ya, wa yursilu alaihi malak. Allah utuskan malaikat. Untuk apa Allah utus malaikat? Wa nufiqa fihi min ruhi, untuk meniupkan ruh. Ya, inni khaliqun basarun min tin. Lalu wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika kejadian itu sudah sempurna dijadikan, aku tiupkan ruh ciptaanku. Itulah kemuliaan manusia. Tidak ada pada malaikat seperti itu, tidak ada pada jin seperti itu, tidak ada pada binatang. Tapi ketika manusia, ruh ciptaan kita. Inilah kemuliaan manusia. Disempurnakanlah sampai 9 bulan 10 hari. Ya. Maka ketika itu Allah 120 hari dalam rahim, Allah sudah mengambil janji. Allah buat kontrak. Taharu MOU awak. Jadi MOU tidak hanya di dunia, tapi ternyata bahwa ketika kita
dalam rahim selama 120 hari dan rahim 4 bulan, ternyata Allah sudah membuat kontrak. Wa il akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Allah akan mengeluarkan keturunan anak Adam dari rahim atau sulbi mereka, lalu Allah mengambil janji, Allah membuat kontrak, Allah membuat MOU. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan engkau? Maka ruh yang dititipnya akan menerima amanah tadi menjawab, bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Kami buat janji ini kata Allah supaya nanti kamu jangan lalai di dunia menuju yaumul akhir. Maka disempurnakan 9 bulan 10 hari, lahirlah kita dengan 2 unsur. Unsur jasad, inilah dasar dari tanah. Tapi unsur jasad yang berasal dari tanah itu tidak akan mampu bergerak kalau tidak ada unsur ruh. Ruh tidak bisa dilihat, ruh tidak bisa didengar, ruh tidak bisa diraba dan dirasa. Tapi karena ruh kita bisa melihat, mendengar, meraba, merasa, berazam, beraktivitas. Nah, ruh itulah yang diberikan oleh Allah perangkat-perangkat yang sempurna. Ada yang mengatakan 3 komponen, tapi ada yang mengatakan 7 komponen atau yang disebut dengan 7 sifat ma'ani. 3 komponen. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kami keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui seberapa tahun, lalu kami jadikan bagimu pendengaran, itulah alat transfer pengetahuan, penglihatan, supaya mampu melihat kauliah yang tercatat dan kauliah kejadian. Afidata, akal atau qalbu, agar dapat berpikir, mengkritisi, menganalisis, membanding dan sebagainya. Ketiga komponen itu agar kamu bersyukur kepada Allah. Ada yang mengatakan 7 sifat ma'ani yang sering kita dengar. Hayat, kudrat, iradat, sam'iyat, basir, kalam, ilmu. Hayat pada Allah, hidup pada kita. Kudrat pada Allah, kekuatan pada kita. Iradat pada Allah, kemampuan pada kita. Sam'iyat pada Allah, pendengaran pada kita. Basir pada Allah, penglihatan bagi kita. Kalam bagi Allah, ucapan bagi kita. Akal bagi Allah, otak bagi kita. Qalbu bagi Allah, hati bagi kita. 7 sifat inilah yang meninggikan derajat manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Terus itu 3 rongga. Rongga kepala ada akal, rongga dada ada qalbu, rongga perut ada nafsu. Maka 3 rongga inilah sebab kita sebagai manusia harus mengisinya dengan keseimbangan. Nah, kenapa bukan? Ternyata kita diciptakan oleh Allah, postur tubuh kita, rongga kepala dan rongga dada lebih tinggi dibandingkan dengan rongga perut. Itu memberikan isyarat ketinggian derajat manusia. Nah, dalam ibadah begitu juga. Kita bisa berdiri, rukuk dan sujud. Itu juga memberikan isyarat lambang-lambang peribadatan seluruh makhluk yang ada di bumi. Aminhum man yamshi fi batnihi wa minhum man yamshi rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'in. Ada di antara makhluk itu berjalan melata di atas perutnya. Ular, kalajengking, sepasan, cicak, buaya, kadal, segala macamnya yang melata di atas perutnya. Itu lambang sujud. Mereka tidak mampu berdiri dan rukuk. Wa minhum man yamshi ala rijlaini. Ada di antara makhluk itu berjalan dengan 2 kakinya. Ayam, ipi, elang. Itu lambang berdiri. Mereka tidak bisa rukuk dan sujud. Wa minhum man yamshi ala arba'in.
Ada di antara makhluk itu berjalan dengan 4 kakinya. Itu adalah kambing, biri-biri, unta, lembu, kuda, sapi, dan lain sebagainya. Itu lambang rukuk. Maka ketika kita sholat, ketika kita rukuk umpamanya, ada yang membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Maha Suci Engkau yang Maha Agung dengan memujimu. Ada yang baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, Maha Suci Engkau ya Allah, dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Apa maknanya? Karena ketika kita rukuk, antara kepala, punggung dan ekor sama tingginya. Kita tidak mau seperti itu. Disuruh tidak, angkat kepalamu kembali. Rabbana sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar hamba-hamba yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Ya Tuhan kami memujimu. Angkat kepala kembali. Tinggikan potensi akalmu kembali. Itu diantaranya. Tapi ketika sujud, itu lambang makhluk yang merata di atas bumi. Ular, kalajengking, sepasang, ada yang bisa, ada yang jinak, ada yang buas yang merata. Kalau yang jinak belut, kalau yang bisa ular, kalajengking, sepasang, yang buas seperti buaya. Itu lambang sujud. Ketika sujud, ternyata ekor lebih tinggi daripada kepala. Ketika kita sujud, ekor kita, hawa nafsu kita lebih tinggi daripada kepala. Maka ada yang baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Maha Suci Engkau yang Maha Tinggi dengan memujimu. Ada yang baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, Maha Suci Engkau ya Allah, dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Aku tidak mau seperti binatang. Hawa nafsunya lebih dominan daripada akalnya. Maka disuruh angkat kembali, angkat kepalanya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Supaya akal dan kepala, kompetensi akalnya lebih dominan, maka hawa nafsunya itu harus ditekan. Ada yang baca 5, ada yang baca 6, ada yang baca 7, ada yang baca 8, ada yang baca 9. Rabbi ufirli ya Allah, ampunilah aku, warhamni, kasihnilah aku, wajburni, sempurnakanlah diriku, warfa'ni, tinggikanlah derajatku, warzuqni, beri rezekilah aku, wahdini, tunjukilah aku, wa'afini, sehatkanlah aku, wa'fu anni, dan maafkanlah kesalahanku. Allahu Akbar. Ini pula lagi kepala ekornya dan kepalanya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, Maha Suci Engkau ya Allah, dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Lalu ada yang menambah doanya ketika sujud, ketika salat sendirian. Ada yang baca Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Ada yang lagi menambah baca doanya, ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang selalu membolak-balikkan hati, kukuhkan hatiku untuk taat kepada agamamu. Karena hati kita bolak-balik. Atau ada yang baca doa supaya diberikan kekuatan cahaya pada 7 sifat ma'ani tadi. Allahumma ja'alni fi qalbi wa fi sam. Allahumma ja'alni fi qalbi wa fi sam. Apa? Allahumma ja'alni fi qalbi wa sam. Apa lupa ya? Ya Allah,
Jadi kalau kalbuku bercahaya, pendengaranku bercahaya, penglihatanku bercahaya, tanganku bercahaya, kiriku bercahaya, depanku bercahaya, belakangku bercahaya, atasku bercahaya, bawahku bercahaya, seluruhnya bercahaya. Allah menjadi fi apa? Allah menjadi fi qalbi nurun. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamani nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa ja'alni nuran. Ya Allah, jadikanlah kalbuku bercahaya, pendengaranku bercahaya, penglihatanku bercahaya, tanganku bercahaya, kiriku bercahaya, depanku bercahaya, belakangku bercahaya, atasku bercahaya, bawahku bercahaya, seluruh bercahaya. Artinya Allah turunkan malaikat melindungi mereka. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi mereka yang memelihara ruhnya dengan ibadah, Allah turunkan malaikat beribu-ribu memelihara mereka di depan, di belakang, atas izin Allah. Karena waktu terbatas, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.